warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan kesehatan dan juga memberi kita kesempatan untuk bisa melaksanakan podcast pada kali ini. Dan tak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada keluarga-keluarga beliau dan juga para sahabat beliau. Nah, teman-teman semua, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu tentang nikah atau pernikahan dalam Islam. Di zaman sekarang banyak orang yang ingin menikah tetapi sedikit yang benar memahami hakikat pernikahan. Ada yang menikah karena gengsi dan ada juga menikah karena mengikuti tren. Ada juga yang menikah karena mengikuti hawa nafsunya. Mati. Kecil lah ya. Pada zaman sekarang banyak sekali orang yang ingin menikah, tetapi banyak juga yang di zaman sekarang banyak sekali orang yang ingin menikah, tetapi sedikit sekali orang-orang yang memahami hakikat-hakikat nikah yang sebenarnya. Banyak orang yang ingin menikah karena gengsi, banyak juga yang menikah ingin memuaskan hawa nafsunya. Ada juga menikah karena takut sendirian. Akibatnya banyak rumah tangga sekarang ini yang tergoyahkan. Maka hari ini kita akan belajar bersama. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan. Apa itu nikah dalam Islam? Baik, saya akan menjawab. Pengertian Islam secara bahasa. Nikah berasal dari kata bahasa Arab an-nikah, yaitu yang artinya berkumpul, bersatu, atau akad. Sedangkan pengertian nikah secara syariat, nikah adalah akad yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya serta membangun keluarga sesuai aturan Allah. Pernikahan bukan sekedar hubungan biologis, tetapi yaitu sebagai ibadah, amanah, tanggung jawab, dan jalan menjaga kehormatan. Dalil tentang nikah yaitu ada di Quran surah Ar-Rum ayat 21. Yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu pasangan hidup. Pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Ayat ini menjelaskan 3 tujuan besar pernikahan, yaitu sakinah, ketenangan, yaitu dalam pernikahan setelah berumah tangga. Di dalam rumah tangga itu ada ketenangan. Ketika kita capek dengan dunia luar, ketika kita ada masalah, nanti kita akan bisa menceritakan kepada pasangan kita, mengeluh kepadanya, yaitu dengan mencari ketenangan kepada pasangan kita. Lanjut kepada mawaddah, cinta. Nah, dalam rumah tangga itu harus ada cinta. Cinta itu harus besar kepada pasangannya. Kalau tidak ada cinta, hubungan tanpa cinta itu ibarat air gula tanpa gula, rasanya hampa gitu, seperti gimana ya? Jadinya rumah tangga itu tidak akan bertahan lama. Betul. Yaitu rahmah, yaitu kasih sayang. Dalam rumah tangga itu harus penuh dengan kasih sayang. Antara lain sebagai suami istri dengan
Kalau mau kemana-mana seperti bepergian ke luar kota, suami itu harus mengajak istrinya, karena itu sebagian dari sunnah Rasul. Yaitu makan sepiring berdua. Makan sepiring berdua, satu selimut berdua itu sebenarnya untuk rasa kasih sayangnya. Adapun hadis tentang nikah, yaitu hadis tentang nikah, yaitu yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, nikah adalah sunnahku. Barang siapa membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Jadi nikah itu termasuk sunnah Rasul, yang mana Baik, menurut Anda tujuan menikah itu sebenarnya gimana sih? baik. Tujuan pernikahan dalam Islam yaitu yang pertama menjalankan perintah Allah. Menikah adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nikah itu di dalam Islam tujuannya menambah ketaatan kepada Rasulullah dan Allah dan Rasulullah, seperti itu. Nah, yang kedua, menjaga diri dari maksiat. Dengan menikah seseorang lebih mampu menjaga pandangan, menjaga kehormatan, menghindari zina. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa mampu menikah maka menikahlah. Itu ada di hadis riwayat Bukhari Muslim. Menikah dapat mencegah kita dari kemaksiatan, karena sekarang dunia sudah tambah modern. Jadinya sekarang dalam dunia sekarang itu kemaksiatan dianggap hal yang sepele. Kemaksiatan itu dianggap hal yang sepele oleh para kalangan remaja. Banyak anak muda sekarang yang bermaksiat dengan pasangannya yang belum halal. Maka tujuan pernikahan itu menjaga diri dari kemaksiatan. Sekarang sudah banyak di media sosial, di TikTok yang viral-viral seperti saat ini itu. Di Pamekasan atau di Bangkalan semacam itu sudah salah pergaulan, sudah terjerumus dalam kemaksiatan, sehingga yang perempuan itu kehilangan kehormatannya. Sedangkan kehormatan perempuan itu bagaikan mahkota bagi perempuan itu. Betul. Dan yang ketiga, membangun generasi yang soleh. Anak yang soleh menjadi amal jariah bagi orang tua. Ketika anak yang dikandungnya adalah hasil dari kemaksiatan, hamil luar nikah, maka anak itu tidak akan menjadi anak yang soleh. Justru anak itu akan menggambarkan orang tuanya saat melakukan itulah, seperti melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang melanggar syariat Islam. Jadinya anak yang soleh itu menjadi amal jadi bagi orang tua. Nah, yang keempat, mendapat ketenangan hidup. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat pulang yang nyaman. Seperti seorang suaminya datang kerja, terus setelah pulang disambut oleh istrinya, dibuatkan kopi, dibuatkan air hangat, dipijat, seperti itu. Jadinya dalam rumah tangga itu merasa tenang, aman dan damai, seperti itu. Dan yang kelima, menyempurnakan agama. Jadi pernikahan itu menyempurnakan agama. Pernikahan melatih kesabaran, tanggung jawab, terus tanggung jawab, pengendalian emosi, kasih sayang, dan pengorbanan. Itu. Lalu menurut Anda, kan sekarang ini banyak tentang konflik-konflik dalam rumah tangga, dan fatalnya itu lebih banyak, bisa membawa perceraian dan lain-lain. Nah, menurut Anda itu
cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga suami istri itu gimana? Ya, dalam rumah tangga kan pastinya sudah pasti ada lah. Penyebab konfliknya itu kan seperti komunikasi buruk, ekonomi, cemburu, keluarga, kurang perhatian atau gimana lah, seperti itu. Ya, cara menyelesaikan konflik itu sebagai berikut, yaitu jangan emosi, hindari menyelesaikan masalah saat marah. Yaitu dengan tadi harus sabar menghadapi masalah, mencari jalan keluarnya, mencari solusinya untuk masalah tersebut. Bagaimana masalah tersebut selesai tanpa adanya pertengkaran lagi, yaitu dengan adanya perpanjangan masalah. Maka kita harus jangan emosi, harus menjaga diri kita untuk emosi itu. Dan yang kedua harus bersabar. Tadi solusi bersama. Nah, kita dalam rumah tangga itu jika ada konflik atau kesalahpahaman, kita harus bermusyawarah. Suami istri itu harus bermusyawarah mencari solusi bersama. Bagaimana cara jalan keluarnya, bagaimana solusinya, itu yang harus dimusyawarahkan oleh suami istri itu. Dan yang ketiga, jangan mengukir masa lalu seperti kamu dulu gitu seperti itu. Jangan pernah mengukir masa lalu dan rumah tangga. Kalau mengukir masa lalu lagi, maka itu akan mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga. Maka dalam rumah tangga tidak akan ada rasa damai, ketentraman, justru yang akan ada pertengkaran seperti itu. Yang keempat, libatkan orang bijak jika perlu membutuhkan bantuan, mencarikan solusi, carilah orang yang bijak, orang yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah. Tapi jangan meminta solusi kepada orang itu hanya saja meminta sedikit solusi bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Yaitu perceraian dalam Islam. Islam membolehkan perceraian, tetapi itu sangat dibenci jika tanpa alasan yang kuat. Perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan ancaman tidak marah. Perceraian itu dilarang, apalagi kalau ada masalah. Janganlah terburu-buru untuk bercerai. Nah, carilah solusinya terlebih dahulu sehingga perceraian itu tidak terjadi. Kita harus mencari jalan keluarnya, solusinya seperti apa, sekiranya perceraian itu yang terjadi. Itu yang harus kita cari. Karena perceraian itu sangat dibenci dalam Islam, mendekati keharaman lah. Kalau bisa dalam rumah tangga itu tidak ada perceraian. Jadi kalau ada konflik atau masalah apapun, kita harus mencari jalan keluarnya, solusinya. Jangan bermusyawarah seperti tadi itu. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, kita harus bagaimana, kedepannya kita harus ngapain, harus ini itu, ngapain, seperti itu. Pernikahan di zaman sekarang itu fenomena saat ini takut menikah muda, istri hubungan tanpa status. Takut menikah itu seperti masih belum siap untuk menikah, masih ingin menikmati masa mudanya atau apalah seperti itu. Menikah muda. Seperti saat ini, pada zaman saat ini sudah banyak orang yang menikah muda. Entah itu karena apa, kita kurang tahu. Entah itu karena hawa nafsunya atau oleh keluarganya. Kan setiap keluarga itu ada alasan masing-masing, seperti itu. Lalu menurut Anda bagaimana memilih? Lalu menurut Anda bagaimana pasangan yang bagus tersebut? Baik, kriteria memilih pasangan yang baik menurut saya itu dari yang pertama dari agama dan akhlak. Ini adalah fondasi utama dalam rumah tangga. Itu dalam hadis disebutkan wanita dinikahi karena 4 perkara. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sebelum menikah pilihlah calon suami atau istri yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Jika agamanya dan akhlaknya sudah baik, maka nikahilah wanita tersebut. Jika perempuan, wanita, agamanya masih kurang dan akhlaknya masih kurang, maka
Jika ada kemungkinan, pilihlah wanita yang agamanya lebih baik atau akhlaknya lebih baik. Dan yang kedua, bertanggung jawab. Menikah membutuhkan kesiapan mental dan tanggung jawab. Pilihlah pasangan yang bisa bertanggung jawab, seperti seorang suami yang sudah siap untuk bertanggung jawab demi rumah tangganya, dan seorang istri yang sudah siap melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu dengan melayani suaminya, memasakkan suaminya sesuatu masakan, atau berbakti pada suaminya, taat pada suaminya, betul. Dan yang ketiga, bisa diajak bertumbuh. Pasangan ideal bukan yang sempurna, tetapi yang mampu belajar bersama. Dalam rumah tangga itu, suami istri dianjurkan untuk belajar bersama. Seperti dengan habis maghrib bisa diisi dengan mengaji bersama, gitu, khataman setiap harinya 1 juz. Kalau terlalu banyak ya satu hari itu 1 halaman, 1 lembar gitu. Dan yang keempat, komunikasi baik. Banyak rumah tangga rusak bukan karena kurang cinta, tapi kurang komunikasi. Komunikasinya suami istri harus terjaga setiap saatnya, setiap waktunya itu. Dan lanjut yang nomor 5, visi hidup sejalan. Contoh yang pertama dalam mendidik anak. Nah, visinya seorang ayah dan istri itu gimana? Sekiranya anak ini menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, anak yang rajin, anak yang pintar, bagaimana cara mendidiknya? Jadinya suami istri itu dalam rumah tangga harus mempunyai visi dan misi dalam mendidik anak, begitu. Yaitu dalam pekerjaan. Suami itu harus membantu istrinya, begitupun pula dengan istri harus membantu suaminya dalam pekerjaan rumah. Yaitu kalau istrinya lagi sakit, berarti suaminya harus menggantikan istrinya dengan mencuci piring, mengganti baju, terus memasak makanan, terus mencuci pakaian, begitu. Yaitu dengan ibadah. Suami istri itu harus ibadah bersama-sama, yaitu atau sholat ataupun ibadah yang lainnya, ibadah suami istri yang lainnya, yaitu dalam keuangan. Jadi dalam rumah tangga itu istri sama suami istri itu harus tahu pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, dibuat beli apa, dan kemana keluarnya uang ini. Nah, itu harus tahu, istri dan suami itu harus tahu pengeluaran setiap harinya, pemasukan setiap bulannya, dan untuk beli apa aja uang itu, seperti itu. Dan tempat tinggal itu adalah yang nomor 1 lah dalam rumah tangga, karena lebih baik satu rumah, gimana ya, seperti serumah dengan istri itu lebih baik daripada karena punya rumah sendiri itu lebih enak, lebih nyaman daripada harus kumpul dengan mertua atau orang tua sendiri. Jadi lebih baik mempunyai rumah sendiri daripada berkumpul dengan mertua atau orang tua, seperti itu. Lalu, dan bagaimana cara membangun rumah tangga itu yang sakinah mawaddah warahmah tersebut? Nah, itu cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berarti juga membangun rumah tangga yang sakinah, tenang dan tentram, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mawaddah penuh cinta dan kasih sayang, dan warahmah penuh kepedulian dan lembutan dan rahmat. Konsep ini berasal dari Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Berikut beberapa penjelasannya. Yaitu yang pertama, niat karena beribadah. Menikah bukan hanya untuk kebahagiaan pribadi, tetapi juga ibadah kepada Allah. Saat niatnya sendiri, pasangan lebih mudah saling memahami dan bertahan saat ada ujian. Seperti tadi, kalau ada ujian, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mencari solusinya. Intinya kita harus bertahan dari ujian tersebut. Kita harus menghadapi ujian tersebut dengan sabar. Yaitu yang kedua, komunikasi yang baik.
Banyak masalah rumah tangga yang berasal dari komunikasi yang buruk. Biasakan berbicara dengan lembut, mendengar tanpa memotong, jujur dalam artian tidak pernah bohong, selalu jujur kepada suami atau istrinya. Itu berbicara dengan lembut. Jadinya dalam rumah tangga itu tidak boleh ada kekerasan. Berbicara dengan nada keras, berbicara dengan nada tinggi. Jangan sampai ada seperti itu dalam rumah tangga. Jikalau ada seperti itu, maka akibatnya akan ke rumah tangganya, ke hubungannya, bisa mengakibatkan perceraian. Jikalau yang perempuan tidak terima gitu, atau sakit hati, kecewa atau apalah, mendengar tanpa motong, seperti mendengarkan ceritanya suami atau istrinya tersebut, jangan sampai memotong perkataan tersebut, jangan sampai memotong di tengah-tengahnya, karena sikap tersebut seperti tidak pernah menghargai, seperti kita tidak siap untuk mendengarkan ceritanya gitu. Kita seperti bosan mendengarkan ceritanya gitu. Dan kita harus jujur dalam masalah apapun. Jangan sampai kita berbohong kepada suami atau istrinya. Kalau kita bohong kepada suami, maka itu juga akan mengakibatkan kepada perceraian tersebut. Karena kalau sudah bohong dalam satu kali, maka kejujuran itu akan dianggap meragukan, dianggap ragu oleh suami istrinya gitu. Jadi kan jujur dalam hubungan ini, jujur adalah kunci hubungan yang indah, yang tenteram seperti itu. Jujurlah dalam apapun, meskipun mau beli ini kita harus jujur, jangan sampai kita bohong gitu. Yaitu yang ketiga, saling menghormati. Suami dan istri sama-sama manusia yang punya kelebihan dan kekurangan. Hindari merendahkan pasangan, terutama di depan orang lain atau anak. Gitu. Kita sebagai manusia, kita kan manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Makanya dalam pernikahan, kenapa suami istri itu harus bersatu, begitulah. Karena kita harus melengkapi satu sama lain, melengkapi kekurangan istri dan melengkapi kelebihan suami, gitu, melengkapi satu sama lain. Hindari merendahkan pasangan. Kita tidak boleh merendahkan pasangan, apalagi menjelek-jelekannya, merendahkannya, gitu. Apalagi di depan banyak orang, apalagi di depan anak. Di depan anak itu tidak boleh, gitu. Usahakan dengan Anda merendahkan pasangan di depan orang banyak atau anak, gitu. Kita harus menghormati satu sama lain. Dan yang keempat, menjaga agama dalam rumah. Yaitu menjaga agama dalam rumah yang dekat dengan ibadah, biasanya lebih kuat menghadapi konflik. Contohnya seperti salat berjamaah, membaca Al-Quran yang sudah ada disebutkan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Itu biasanya lebih dekat dengan Allah. Sepertinya pasti akan ada ujian, tapi tidak akan menimbulkan perceraian karena hubungan rumah tangganya dekat dengan Allah, yaitu dengan salat berjamaah setiap waktunya, membaca Al-Quran setiap waktunya, yaitu kita saling mengingatkan jika salah, kita saling mengingatkan gitu. Jadinya masalah tersebut gampang terselesaikan, karena gampang terselesaikan, maka kita jauhlah dari kata perceraian. Mustahil lah, bukan mustahil, pastilah tidak akan ada kata perceraian jika kita menghadapinya dengan sabar dan saling mengingatkan. Yaitu lanjut yang pertama, mengendalikan emosi. Tidak ada rumah tangga tanpa masalah, pasti ada. Yang penting bukan tidak pernah bertengkar, tapi bagaimana menyelesaikannya tanpa menyakiti. Bagaimana kita suami istri ini menyelesaikan masalah tanpa menyakiti satu sama lain. Baik itu menyakiti istri atau menyakiti suami. Jangan sampai pernah menyelesaikan masalah dengan menyakiti istri atau suami. Itu. Carilah jalan keluarnya dengan bermusyawarah. Carilah jalan keluarnya dengan bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, minta tolong kepada Allah, itu berdoa bersama, bersolat berjamaah, gitu. Dan yang keenam, memberi perhatian kecil setiap hari. Kasih sayang tumbuh dari hal sederhana, seperti mendatang kasih seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk pekerjaan rumah dan menanyakan kabar. Sepertinya kita harus menanyakan kabar pulang kerja, bagaimana kabarnya, gitu. Karena itu menumbuhkan rasa cinta dalam rumah tangga. Meskipun itu kecil lah, tapi itu sangat berarti bagi seorang pasangan.
Terus selanjutnya yang nomor 7, itu kita harus saling mendukung pertumbuhan pasangan. Pasangan yang baik bukan hanya menemani, tetapi juga membantu pasangannya menjadi pribadi yang lebih baik dalam agama, pekerjaan, kesehatan, akhlak. Kita harus saling mendukung pasangan agar pasangannya menjadi lebih baik lagi, mengingatkan waktunya sholat, waktunya makan, gitu. Jangan sampai kita meninggalkan pasangan, jangan sampai kita membiarkan pasangan melakukan hal tersebut, sesuatu yang negara agama begitu. Dan yang selanjutnya mendidik anak dengan kasih sayang dan keteladanan. Anak lebih banyak meniru kepada mendengar nasihat. Itu suasana rumah yang damai akan membentuk anak yang lebih sehat secara emosional maupun spiritual. Nah, itu. Nantinya dalam mendidik anak itu harus dengan sehat, dengan kata-kata yang lembut, ramah seperti suasana rumah akan membentuk anak. Kalau suasana tubuh kita tenang, damai, maka anak tersebut akan sehat secara emosional. Itu sebaliknya, jika suasana rumah tangga tidak seperti suasana rumah tidak damai atau banyak masalah atau pertengkaran, maka itu akan membentuk karakter anak seperti tidak akan terkontrol emosinya, pasti akan meniru orang tuanya. Terus biasanya doa yang orang tua mendidik budaknya itu seperti Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina, seperti itu. Itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74. Gitu. Baik. Lalu hak kewajiban suami istri itu seperti apa sih? Baik. Anda? Hak dan kewajiban suami istri itu yang pertama kewajiban seorang suami. Kewajiban seorang suami itu yang pertama adalah memberi nafkah, makanan, pakaian, atau tempat tinggal, baik nafkah batin, lahir atau nafkah batin, begitu. Yaitu nafkah itu hukumnya wajib bagi seorang suami. Jika tidak menafkahi istri, maka apa yang akan dimaksudkan istri nanti setelah rumah tangga? Beras dapat dari mana? Terus ikan dapat dari mana? Kalau tidak dapat dari nafkah orang suami, yaitu langsung yang kedua membimbing keluarga. Suami adalah pemimpin rumah tangga, jadi suami itu mempunyai kewajiban untuk membimbing keluarganya, membimbing istrinya, membimbing anaknya, mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, begitu, agar istri dan anaknya dan keluarganya ini tahu mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang haram dan mana yang halal, itu. Jadinya tugas suami ini dalam rumah tangga itu membimbing keluarga dan istrinya. Yang ketiga, memperlakukan istri dengan baik. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri. Jadinya kita harus memperlakukan istri sebaik mungkin. Seperti memanjakan seorang istri, tapi janganlah terlalu memanjakan, memberikan sesuatu, yang istri ingin apa kita berikan. Istri sakit kita rawat, membantu pekerjaan istri dengan mencuci, mencuci piring, mencuci baju, seperti masakan apalah yang lainnya begitu. Itu kewajibannya seorang istri ialah yang pertama menjaga kehormatan dirinya, yaitu menjaga kehormatan diri untuk suaminya. Kedua, taat dalam kebaikan. Istri itu harus taat dalam kebaikan. Tidak boleh seperti berbohong kepada suaminya, bikin tidak kepada suaminya, begitu. Dan tiga, menjaga rumah tangganya dalam menulis itu yang tidak merespon sana sini, tidak merespon suami orang atau lelaki lain, seperti itu. Hak bersama,
yaitu saling menghormati. Suami istri itu saling menghormati, satu sama lain. Yang selanjutnya saling mendukung. Suami pengen ini, istri harus mendukung. Suami pengen buka usaha itu istri juga harus mendukung. Begitupun sebaliknya. Begitu, istri pengen buka usaha ini, suaminya itu harus mendukung. Begitu. Saling menjaga rahasia. Dalam rumah tangga itu suami istri itu harus menjaga rahasianya, harus menjaga rahasia rumah tangganya. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Jadi kalau ada masalah apapun, sudah tidak boleh ceritakan kepada orang tuanya atau mertuanya ataupun apalagi orang lain. Tidak boleh. Lebih baik dipendam sendiri dengan suaminya, lebih baik didiskusikan dengan suaminya sendiri atau dengan istrinya sendiri. Lebih saling menjaga rahasia dalam keluarga, saling membantu dalam ibadah. Yaitu suami istri itu saling membantu dalam ibadah kepada Allah. Mbak. Itulah juga tantangan rumah tangga di era modern seperti saat ini, yaitu seperti media sosial. Kan sudah banyak yang menggunakan media sosial pada saat ini. Kadang membandingkan pasangan, oh ini suami saya jelek, apalah, alhamdulillah seperti itu. Membandingkan dengan orang lain, lebih ganteng ini daripada suami saya, itu. Dan sebaliknya, lebih ganteng, lebih cantik ini daripada istri saya. Yaitu lagi media sosial itu membuka perselingkuhan, bisa mengotak lawan jenis, bisa menimbulkan rasa suka seperti itu. Jadi media sosial ini sangat berpengaruh dalam rumah tangga, apalagi dalam masalah perselingkuhan seperti itu. Mengurangi komunikasi, biasanya suami istri ini bercerita setiap malamnya. Sejak adanya media sosial ini jarang yang bercerita, justru lebih apa ya, lebih ke media sosialnya, lebih membuka TikTok atau apa, WA, Instagram begitu lah. Yaitu selanjutnya ke masalah ekonomi. Ke masalah ekonomi, keuangan sering menjadi pemicu konflik. Begitu. Ekonomi ini memang sangat berpengaruh lah dalam rumah tangga. Apalagi jika seseorang memandang harta dalam rumah tangga. Ekonomi ini sangat penting. Makanya kenapa laki-laki itu harus bekerja. Maka dalam rumah tangga itu bekerja itu harus apa ya, buat menafkahi istrinya, buat membelajarkan istrinya. Makanya seperti itu. Itu ego dan emosi. Tidak mau mengalah menjadi sumber penenggalan. Ego dan emosi. Suami istri itu harus menurunkan egonya, harus menurunkan ego dan emosinya. Jika tidak menurunkan ego dan emosinya, maka rumah tangganya akan hancur. Betul. Jika tidak ada yang mengalah dari antara satu sama yang lain itu, antara suami atau istrinya tersebut. Jadi dalam rumah tangga itu harus saling mengalah, entah itu dari suaminya ataupun dari istrinya. Yaitu yang selanjutnya, kurangnya ilmu agama. Dalam rumah tangga tanpa ilmu mudah hancur. Dalam rumah tangga itu haruslah ilmu itu buat bekal kita nanti, untuk keluarga kita nanti, supaya kita ini bisa memecahkan konflik dalam rumah tangga, membimbing keluarganya nanti, seperti itu. Jadinya ilmu juga sangat penting lah dalam rumah tangga, yaitu selanjutnya campur tangan orang lain. Terlalu banyak intervensi bisa merusak hubungan suami istri, seperti apa, terpengaruh oleh ucapan orang lain. Suaminya gini, istrinya gini. Ya, gampang percaya sama orang lain. Kadang orang tersebut ingin menghancurkan rumah tangganya kita. Kadang orang tersebut ingin menghancurkan kebahagiaan kita, iri dengan hubungan rumah tangganya kita, seperti itu. Jadinya jangan sampai jangan sampai percaya sama omongan orang lain.
Nah, selanjutnya masuk ke tips membangun keluarga sakinah. Yang pertama, perbanyaklah ibadah bersama. Itu seringlah sholat berjamaah. Waktu jika berhalangan bisa bangunnya berjamaah, bisanya berjamaah, bikinnya berjamaah. Yaitu membaca Al-Quran bersama halaman seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Itu. Yaitu berdoa bersama, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk rumah tangganya. Semoga kedepannya dijadikan rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, jauhkan dari segala masalah, musibah atau apapun itu yang tidak kita inginkan. Dan yang kedua, bangun komunikasi sehat, yaitu belajar mendengar. Jadinya kita dalam rumah tangga harus mendengar keluhan dari suami atau istrinya. Begitu. Jika suaminya ingin mengeluh atau ingin bersikap, maka kita dalam rumah tangga harus siap mendengarkan keluh kesahnya, ceritanya, apa yang membuatnya dia capek. Kita harus siap mendengarkan itu. Yaitu memahami. Kita harus bisa memahami suami istri. Apalagi suami harus bisa memahami seorang istri, karena istrinya itu perempuan itu umurnya kadang-kadang berantakan, susah ditebak. Omongnya seorang perempuan itu susah ditebak, begitu. Tidak memotong pembicaraan. Dan jika suami itu menjelaskan sesuatu atau membicara sesuatu, sebaiknya seorang istri itu tidak memotong pembicaraannya. Kenapa? Karena kalau seorang istri memotong pembicaraannya, seperti halnya tidak menghargai suaminya, tidak mendengarkan suaminya, seperti itu. Jikalau seorang istri memotong pembicaraan, dan yang tentunya jangan membuka pasangan. Masalah rumah tangga tidak perlu diumbar, jangan ceritakan kepada orang lain. Jangan buka jika pasangan kita memiliki kekurangan, janganlah kita menceritakan kepada orang lain, apalagi kepada orang tua atau mertua, seperti itu. Cukup diri kita sendiri yang tahu kekurangan pasangan kita. Jangan sampai orang lain tahu atau menceritakan kepada orang lain tentang kekurangan pasangan kita. Kalau pasangan kita kurang gini, orangnya gini, itu tidak perlu. Cukup kita saja yang tahu seperti itu. Dan selanjutnya biasakan mengucap terima kasih. Hal kecil bisa menjaga cinta tetap hidup. Seperti kita diberikan hadiah atau diberikan sesuatu, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih. Karena kenapa? Karena rasa ucapan terima kasih itu bisa membangun cinta dalam rumah tangga. Itu. Agar cinta itu bisa tetap hidup dalam rumah tangga tersebut. Dan yang kelima, belajar meminta maaf. Tidak ada rumah tangga tanpa kesalahan. Pasti dalam rumah tangga itu pasti ada kesalahan, kesalahpahaman atau apalah itu. Jadi kita jangan gengsi dalam meminta maaf kepada suami atau kepada istrinya. Dalam rumah tangga kita harus saling memaafkan, karena manusia itu tidak salah, tidak luput dari salah dan dosa. Yang selanjutnya yaitu quality time. Luangkan waktu khusus bersama pasangan, seperti kalau ada hari libur atau hari kosong, kita bisa ajak pasangan kita berlibur atau jalan-jalan kemana lah gitu, seperti tempat wisata ke pantai, ke gunung atau kemana lah, untuk mengisi waktu kosong tersebut sambil menikmati suasana liburan seperti itu. Nah, mengapa Islam sangat menganjurkan pernikahan? Baik. Karena pernikahan itu memiliki banyak manfaat dan hikmah, yaitu diantaranya yang pertama menjaga diri dari maksiat dan zina. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan, pernikahan itu mencegah diri kita dari hawa nafsu kita, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan zina, dari perbuatan sudah melanggar syariat, dari perbuatan yang sudah dilarang oleh agama seperti berzina, apalah seperti itu. Karena anak muda zaman sekarang itu sudah terpengaruh oleh modern, terpengaruh oleh gaya-gaya luar, sehingga pergaulan bebas seperti maksiat atau zina sangat besar risikonya di kalangan anak muda sekarang ini, terutama di kalangan remaja, apalagi perempuan gitu.
Jadinya kita untuk menghindari perbuatan tersebut seperti zina atau maksiat itu, maka kita dianjurkan untuk menikah. Menikah itu tidak dianjurkan untuk yang belum siap. Nikah itu dianjurkan untuk yang sudah siap untuk menikah, seperti sudah mempersiapkan diri dengan tanggung jawab, sudah siap untuk menafkahi, sudah siap untuk menanggungjawabkan masalah rumah tangganya. Itu. Nikah ini tidak bisa dibuat main-main. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah sunnah Nabi. Jika sunnah dibuat main-main, apa jadinya seperti itu? Karena dalam rumah tangga itu tidak bataslah buat dimain-main, bukan seperti seorang pacaran itu. Jadinya sebelum menikah pikirkan apakah kita sudah siap atau tidak sebelum memulai rumah tangga yang baru seperti itu. Itu mendapatkan keturunan yang sah. Mendapatkan keturunan yang sah itu sama halnya seperti kita sudah menikah, lalu istri kita hamil. Setelah hamil lalu melahirkan, itu yang disebut dengan anak sah. Kalau anak tidak sah, seperti hamil di luar nikah terus melahirkan seorang anak, itu dianggap seperti melahirkan anak tidak sah seperti itu, karena masih belum terikat perkawinan, masih belum terikat pernikahan antara kedua orang ini, yaitu menjalankan sunnah Rasulullah. Dalam pernikahan ini menjalankan sunnah Rasulullah, seperti makan sepiring berdua, satu selimut berdua, kemana-mana itu harus berdua. Keluar rumah izin kepada pasangannya, terutama kepada suaminya. Terus menumbuhkan tanggung jawab dan kedewasaan. Dalam pernikahan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi bagi diri sendiri atau pasangan lah seperti itu. Dan juga menumbuhkan kedewasaan. Setelah nikah ini pasti kedewasaan kita sudah bertambah. Dari pemikiran dari anak kecil atau remaja, setelah nikah ini pemikiran kita akan bertambah dewasa itu. Dengan memikirkan rumah tangga kita, memikirkan keluarga kita, memikirkan anak kita ke depannya seperti apa, seperti itu. Jadi pikiran kita ini setelah menikah akan bertambah kedewasaannya. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, sebelum menikah. Itu menjadi ladang pahala dan ibadah. Karena pernikahan ini sumber pahala dan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita melakukan sunnah Rasul, melakukan sunnah Rasulullah, itu dengan melaksanakan pernikahan. Dalam pernikahan ini, dalam rumah tangga banyak sekali pahala yang kita dapat, seperti membahagiakan istri. Membahagiakan istri kan juga sama dengan pahala, yaitu saling tolong menolong, saling menghargai, mengajarkan keluarga kita hal-hal yang baik. Itu juga akan menjadi ladang pahala bagi kita. Terus Rasulullah juga pernah bersabda bahwa menikah adalah sunnah beliau. Artinya orang yang mampu dianjurkan untuk menikah. Jika orang tidak mampu untuk menikah, maka itu tidak dianjurkan. Seperti halnya yang masih belum siap untuk menikah, belum siap untuk memulai rumah tangga, itu tidak dianjurkan untuk menikah. Karena orang yang dianjurkan untuk menikah itu sudah siap dengan tanggung jawabnya, sudah siap dengan menafkahi istrinya, dengan menafkahi keluarganya, begitu. Dan sudah siap untuk memulai hal-hal yang baru dengan pasangannya. Jadi yang belum siap untuk menikah itu tidak dianjurkan. Hanya saja dianjurkan untuk orang yang sudah siap. Karena pernikahan ini tidak bisa dibuat main-main seperti tadi. Karena pernikahan ini adalah hal yang sangat sakral, gitulah. Tidak bisa dibuat main-main. Begitu. Kalau masih belum siap, ya gak usah, lebih baik gak usah nikah daripada setelah nikah dibuat main-main. Tinggalkan gitu. Hanya perlunya saja, hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, begitu. Baik, menurut Anda apakah menikah itu hanya tentang cinta? Ya, jawabannya tidak. Karena apa? Cinta itu ya memang penting lah bagi kita.
Tetapi cinta saja tidak cukup. Tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Kenapa? Dalam rumah tangga itu dibutuhkan yaitu yang nomor satu, kesabaran. Dalam berpasangan itu, dalam berumah tangga harus ada kesabaran di antara satu sama lain. Jika satu sama lain itu tidak ada kesabaran, maka hancur rumah tangganya. Jadi berumah tangga itu harus ada rasa sabar, harus ada rasa mengalah sama pasangan gitu. Jika salah satu pasangan tidak ada yang sabar, tidak mempunyai sifat kesabaran, maka hancurlah rumah tangganya gitu. Itu yang nomor dua, yaitu butuh pengorbanan. Dalam berumah tangga itu pengorbanan sangat penting. Apalagi berkorban untuk berkorban untuk keluarga. Di saat kita ada hari libur atau jam kosong lah waktu kita kerja, kita korbankan waktu kita untuk keluarga. Kita ajak keluarga kita jalan-jalan ke pantai, ke gunung gitu, untuk merefleksikan pikiran kita di rumah. Juga bukan hanya berkorban waktu saja, yaitu berkorban uang, berkorban pikiran atau apalah gitu. Jadinya berumah tangga itu harus rela berkorban. Jika tidak rela berkorban, ya rumah tangganya tidak akan tentram, tidak akan damai seperti itu. Lalu tanggung jawab. Seperti tadi, dalam berumah tangga itu harus ada rasa tanggung jawabnya. Tanggung jawab seorang istri dan tanggung jawab seorang suami. Tanggung jawab seorang istri yaitu harus melayani suaminya ketika pulang kerja. Suami datang disambut, yaitu dengan dibuatkan kopi, dibuatkan air hangat, dipijat, ditanyain bagaimana hari ini, bagaimana kabarnya hari ini, lancar apa tidak untuk pekerjaannya. Nah, itu juga tanggung jawab seorang istri, itu melayani suami. Begitupun juga dengan seorang suami, harus ada tanggung jawab dari seorang istri, yaitu menanyakan kabar orang itu setelah pula bagaimana kabarnya hari ini, apakah ada hal yang baik bisa diceritakan atau apa. Jawabnya juga menafkahi istrinya, itu juga tanggung jawab, merupakan rasa tanggung jawab seorang suami kepada istri. Yaitu komunikasi yang baik. Dalam rumah tangga itu harus ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu seperti kalau lagi berkumpul satu keluarga, kita sempatkan untuk berkomunikasi. Jangan sampai ketika kita berkumpul di keluarga, kita malah sibuk dengan HP masing-masing, kita malah sibuk dengan sosmed. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Karena komunikasi yang baik itu sangat penting dalam keluarga. Kita bisa mengevaluasi bagaimana ke depannya keluarga ini, bagaimana ke depannya anak kita nanti seperti apa, harus mau ditempatkan di pesantren apa di sekolah luar, seperti itu. Jadi harus terjalin komunikasi yang baik antara berumah tangga nanti, antara pasangan suatu sama yang lain. Yaitu kejujuran. Kejujuran itu juga sangat penting, sangat penting. Kejujuran itu juga ibaratkan sebagai pondasi lah dalam rumah tangga. Kenapa kejujuran itu sangat penting? Jika seseorang suami atau istri tidak jujur dalam rumah tangganya, maka satu kebenaran maka dia tidak ragu oleh seorang tersebut. Mustahil, sulit untuk dipercaya. Karena apa? Karena jika sudah dipercayai, dia malah dibuat main-main, rasa kepercayaannya dibuat main-main. Jadinya kepercayaannya itu sudah mulai ragu, sudah mulai berkurang. Jadinya kejujuran itu sangat penting. Meskipun mau kemana itu harus jujur. Itu saling memahami. Dari suami istri itu harus saling memahami. Jika kita istri kita pengen ini, kita harus paham. Dari kita harus istri pengen ini, kita harus berikan. Istri jika sudah jadilah kita menggantikan pekerjaannya, itu saling memahami. Juga pun dengan istri begitu. Jika suaminya sudah capek pulang kerja, janganlah marah-marah. Jika kalau suami pulang kerja, terus istri ngomel atau marah-marah, dalam pikiran suami itu sumpah akhirnya bisa suami itu bisa mencari kenyamanan kepada orang lain, akhirnya mengakibatkan perselingkuhan begitu.
yaitu lanjut ke ilmu agama. Ilmu agama juga sangat penting, terutama bagi seorang laki-laki nanti sebagai kepala keluarga, sebagai calon imam, sebagai pemimpin keluarganya dalam rumah tangga. Ilmu juga sangat penting dalam, apalagi ilmu agama. Itu apalagi seorang laki-laki, karena laki-laki ini akan membawa keluarganya atau membimbing keluarganya ke jalan yang lebih benar, ke jalan yang lebih baik, ke jalan menuju surganya Allah. Kenapa? Yang memang apa ya? Rasa tanggung jawabnya seorang laki-laki itu sangat besar dalam berumah tangga. Karena seorang laki-laki ini sebagai kepala keluarga akan menanggung semua dosa-dosa yang keluarganya ini, dari istrinya, anaknya, makanya sangat berat. Jadi kita sebagai laki-laki, apalagi nanti setelah berumah tangga, kita harus siap membimbing rumah tangga kita menuju ke jalan kebenaran. Kita mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Seperti itu. Karena banyak rumah tangga rusak. Rusak bukan karena hilang cinta, tetapi karena kurangnya pemahaman dan kedewasaan. Seperti itu. Memang berumah tangga, tapi pikirannya itu masih belum dewasa. Mereka menikah hanya hawa nafsunya, tidak karena sudah siap. Mereka nikah hanya karena nafsunya, bukan karena siap. Karena orang yang sudah siap untuk menikah, maka pemikiran kedewasaannya sudah berubah. Seperti itu.